Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rahmat Maulid. Teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, saya mohon meminta bantuan pada teman-teman semua, saudara-saudari semua agar nge-like video saya, men-share video saya, subscribe video saya agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Dan video ini juga merupakan salah satu tugas besar saya, di mana nilai saya tergantung dari jumlah like-nya. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang menonton video ini agar untuk meng-like yang banyak. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung ke video presentasinya. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan presentasi online dengan judul Analisa Keausan Elektroda Electrical Discharge Machining menggunakan metode Response Surface Methodology. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulid. Saya dari kelas 3 TMMB. NPM saya 1041851. Mata kuliah STR atau Statistik Terapan. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Ilham Ari SSTMT. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini yaitu untuk menganalisa keausan elektroda electrical discharge machining menggunakan metode Response Surface Methodology. Selanjutnya, di sini saya mendapatkan makalah yang saya tampilkan ini yaitu dari Bapak Eko Yudo SSTMT dan Bapak Usman SSTMT. Disinilah penelitian mereka yang saya kutip dan yang saya ambil dengan judul Analisa Keausan Elektroda Electrical Discharge Machining menggunakan metode Response Surface Methodology, di mana mereka menelitinya di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pada tahun 1770, ilmuwan Inggris bernama Joseph Priestley menemukan efek erosi dari percikan arus listrik. Kemudian penemuan itu dikembangkan oleh ilmuwan Rusia bernama B. Lazarenko tahun 1943, yaitu dengan memanfaatkan percikan arus listrik untuk membuat proses yang terkontrol untuk permesinan secara elektrik pada bahan konduktif yang kemudian dikenal dengan proses EDM. Proses Electrical Discharge Machining EDM adalah proses pengerjaan material, benda kerja, atau suatu produk akibat dari sejumlah loncatan bunga api listrik yang terjadi pada celah elektroda atau alat potong dengan benda kerja. Loncatan bunga api listrik tersebut terjadi secara tidak kontinu, melainkan secara periodik terhadap waktu. Terjadi di antara elektroda dan benda kerja yang terendam dalam fluida di elektrikum pada tegangan listrik lebih besar dari 20 volt. Loncatan bunga api listrik menyebabkan pemusatan aliran elektron kecepatan tinggi dan menumbuk permukaan benda kerja. Selanjutnya di sini ada skematik proses EDM. Kalian bisa lihat dari tampilan slide yang saya sajikan. Selanjutnya di sini ada proses pengikisan pada proses EDM sinking akan menyebabkan laju keausan elektroda atau LKE, sedangkan proses erosi pada benda kerja merupakan proses pengerjaan benda kerja. Produktivitas pengerjaan benda kerja ini ditunjukkan oleh material removal rate atau MRR. Proses pengikisan benda kerja dan elektroda tersebut tergantung pada parameter proses yang akan divariasikan, yaitu current, energy on time, energy off time. Selanjutnya ada proses terjadinya loncatan bunga api listrik. Yang pertama, pada saat jarak terdekat elektroda dan benda kerja terjadilah medan listrik yang kuat sehingga ion-ion positif dan elektronegatif masing-masing mengalir pada kutub yang berlawanan.
Pada kondisi ini, maka terbentuklah saluran ion yang bersifat kondusif, sehingga arus listrik dapat mengalir melalui saluran ion tersebut. Selanjutnya, tahanan listrik pada saluran ion menjadi rendah, sehingga terjadi pelepasan energi listrik dalam waktu yang singkat berupa loncatan bunga api listrik. Nah, di sini ada menunjukkan proses ionisasi yang menyebabkan loncatan bunga api, dilihat pada gambar 2. Nah, ini di bawahnya itu ada rumus dari laju kausan elektrodanya atau LKI-nya. Ini, nah, kalian bisa lihat pada gambar 2 LKI itu dan rumus dari laju kausan elektroda itu kalian bisa lihat pada tampilan slide yang Nah, respon surface methodology atau RSM. RSM merupakan suatu metode gabungan antara teknik matematika dan teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel X, yang tujuannya untuk mengoptimalkan respon tersebut. Nah, disinilah metode penelitiannya, mulai dari studi literatur, ada rancangan eksperimennya, sampai dengan pengambilan data, analisa data, kesimpulan, dan selesai. Nah, selanjutnya ini ada rancangan penelitiannya, di mana bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah material baja IC H13 dengan dimensi diameter 25 dikali 19. Kalian bisa melihat gambarnya di gambar 4 benda kerja itu. Lanjut. Elektroda atau pahat yang digunakan adalah tembaga. Dasar pemilihan elektroda tembaga ini adalah: 1. Memiliki sifat konduktor yang baik, dapat digunakan untuk semua jenis logam. Kalian bisa melihat di gambar 5 tersebut, itu gambar elektroda material tembaganya. Nah, di sini ada alat pengujiannya. Mesin EDM sinking yang digunakan adalah mesin Hitachi dengan series HD502 sampai 5. Nah, di sini ada alat ukur surface roughness tester yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surtest SI210 buatan Mitu Toyo dengan kecermatan 0,01. Alat ini digunakan untuk mengukur berapa nilai kekasaran permukaan dari hasil pengikisan material menggunakan EDM sinking. Nah, parameter penelitiannya yang pertama itu ada parameter proses. Parameter proses adalah parameter yang dikendalikan dan nilainya dapat ditentukan. Ada 4 parameter proses yang digunakan pada eksperimen ini, yaitu yang pertama ada arus atau current. Arus listrik yang dihasilkan oleh mesin EDM ini antara 0 sampai 28 ampere. Current yang digunakan adalah 10 ampere, 15, 20, dan 25 ampere. Yang kedua ada energy on time. On time yang dihasilkan oleh mesin EDM ini antara 50 sampai 300, namun yang dipilih adalah on time 100, 150, 200, dan 300. 3. Energy of time. Mesin ini menghasilkan off time antara 3 sampai 25. Namun pada penelitian ini dipilih 2 level off time, yaitu 5, 10, 15, dan 20. Nah, lanjut yang kedua itu ada parameter respon, di mana parameter respon ini merupakan variabel yang besarnya tidak dapat ditentukan dan nilainya dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan serta hasilnya diketahui setelah melaksanakan percobaan. Parameter respon yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1. Kausan elektrodanya. Nah, inilah hasil dan pembahasannya. Untuk menampilkan tabel hasil pengambilan data kausan elektroda ini, kalian bisa menggunakan software perangkat lunak yaitu Minitab, Design Text, SPSS, dan lain sebagainya.
itu untuk mempermudah kalian dalam mencari untuk dalam mencari nilai-nilai di metode RSM ini. Karena kalau kita menginput datanya yang benar, insya Allah data yang kita maukan itu benar. Tapi ketika kita menginput data yang salah, hasilnya juga tidak maksimal gitu. Jadi bermain dengan kalian harus teliti dengan menginput datanya gitu. Selanjutnya ini ANOVA-nya. Kalian bisa lihat di tampilan slide yang saya sajikan. Di mana ada nilai signifikannya dan not signifikannya. Selanjutnya ini peta kontur topografi. Nah, untuk belajar metode RSM ini dasarnya, dimana ibaratnya yang di tampilan slide ini itu bukit. Nah, di bawah itu kita sebutnya lembah, yang lingkaran yang besar yang di bawahnya dengan nilai 15 itu lembah. Dan yang paling atas itu puncaknya nilai 40. Nah, lingkaran yang kecil sekali itu adalah center point-nya, titik tengahnya, puncak dari bukit tadi. Oke, selanjutnya, nah ini ada untuk apa? Ini untuk mengetahui apakah nilai stationary point merupakan variabel optimum. Untuk mencari nilai optimum, bentuk nilai maksimum, minimum, dan saddle. Nah, perlu pakai ini. Rumusnya udah dicantumkan juga itu. Kalian bisa baca. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada central composite face centered di mana jenisnya itu ada factorial points, ada axial points, dan center points. Nah, ini adalah central composite face centered tadi, di mana yang factorial point yang warna merah itu ada factorial point, yang bintang star itu ada axial point, yang biru center point, di mana nilainya x1, x2, x3 itu ada yang warna merah itu, yang factorial point itu x1, min1, min1, dan seterusnya. Nah, pengaplikasian STR. Yang pertama itu membuat kode variabel bebas, yang kedua analisa regresi, ketiga menentukan persamaan polinomialnya atau second order model, yang keempat menentukan nilai optimal dari surface, yang kelima prediksi nilai respon, yang ada model kanonikalnya. Nah, inilah analisa regresinya yang sudah kita cari. Nah, ini menentukan persamaan polinomialnya atau second order model. Nah, hasil analisanya regresi seperti ini. Dari survei seperti ini juga. Bisa lihat. Ini model canonikalnya. Nah, ini ada gambar plot aktual faktor energi on time keausan elektroda. Nah, ini plot aktual faktor energi of time keausan elektroda. Yang pertama tadi energi on time, dan yang ini adalah energi of time-nya, plotnya, gambar plotnya.
Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penelitian ini difokuskan pada optimasi parameter pemotongan untuk pemotongan material baja IC H13 di EDM Syncing dengan aplikasi metode RCM. Nah, dan juga ton sangat berpengaruh dalam bervariasinya nilai kekerasan spesimen. Baik, hanya hanya itu yang bisa saya sajikan pada siang hari ini kepada teman-teman semua. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau pemberian materinya kurang jelas, saya mohon maaf karena kita juga di sini belajar bersama-sama. Dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Apabila ada salah, kalian tulis di kolom komentar sarannya. Mungkin nanti bisa jadi bahan koreksi saya juga di mana letak kesalahan saya. Jadi jangan lupa juga ya teman-teman di like, comment, subscribe video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.